The Authority of Bible. Selamat mendengarkan. Tahukah teman-teman bahwa Alkitab kita ini berotoritas loh? Artinya apa sih Alkitab kita berotoritas? Jadi, maksud dari Alkitab berotoritas adalah setiap firman yang ada di dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Jika demikian, maka tidak menaati dan tidak mempercayai setiap kata-kata yang ada di dalam Alkitab berarti sama saja kita tidak mempercayai atau menaati Tuhan loh. Lalu, apa saja sih atribut yang ada di dalam Alkitab? Atribut yang ada di dalam Alkitab yang pertama adalah necessity atau keharusan. Jadi maksud dari keharusan Alkitab adalah Alkitab diperlukan untuk pengetahuan tentang Injil, di mana melalui Injil ada pemberitaan tentang Kristus yang menimbulkan iman dan memperoleh keselamatan. Dengan demikian, jika tidak ada Injil maka tidak akan ada keselamatan seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 13-17 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kemudian Alkitab juga diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan rohani kita loh teman-teman. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab bahwa manusia tidak hidup dari roti saja melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan selanjutnya adalah Alkitab diperlukan untuk mengetahui kehendak Allah. Kita tahu bahwa Alkitab diinspirasikan langsung oleh Allah yang omniscience atau maha tahu. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab merupakan fakta dan kebenaran. Hai, lanjut ya ke atribut Alkitab yang kedua yakni sufficiency, yang berarti kecukupan. Kecukupan yang dimaksud adalah Alkitab cukup berisi segala firman yang Allah ingin untuk manusia ketahui untuk mempersiapkan dirinya menerima panggilan Tuhan dan tentang apa yang Tuhan kehendaki bagi manusia. Alkitab merupakan sumber kebenaran utama. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang tidak Allah ungkapkan? Kita dapat menemukan jawabannya di dalam Ulangan 29 ayatnya yang ke-29. Alkitab adalah pemegang otoritas tertinggi. Tidak ada lagi wahyu atau kitab lain manapun yang memiliki otoritas yang sama atau di atas Alkitab. Alkitab cukup berisi 66 kitab, tidak dapat ditambah atau lagi dikurangi. Dari dua atribut Alkitab yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa Alkitab adalah pemegang otoritas tertinggi bagi orang percaya. Alkitab berisi kata-kata Allah yang mampu menyelamatkan manusia, dan memang hanya di dalam Yesus Kristus manusia dapat diselamatkan, dan Alkitab cukup bagi orang percaya karena segala perintah Allah ditulis dengan jelas di dalam Alkitab. Tidak ada lagi otoritas di atas Alkitab. Nah, dari Alkitab kita juga akan mengetahui atribut Allah. Yang pertama adalah incommunicable, yang artinya hanya dimiliki oleh Allah saja. Walaupun sudah dinyatakan oleh Allah, tetapi akal budi dan persepsi manusia tidak akan mampu memahami sepenuhnya. Nah, dalam hal ini terdapat 5 kategori. Yang pertama adalah Allah absolut, artinya Allah tidak terbatas baik ruang maupun waktu, sehingga ia disebut sebagai Allah yang maha hadir. Selain itu, ia kekal dalam pengetahuan dan ia disebut sebagai Allah yang maha tahu. Lalu yang kedua adalah ia tidak pernah mengalami perubahan, yakni karena dia dari dulu sampai sekarang ia adalah Allah yang tetap. Yang ketiga adalah ketidakbergantungan Allah, karena Allah yang menciptakan dan Allah merupakan awal dari segala sesuatu. Kita dapat melihat pada Kejadian 1 ayat 1 yang mana Allah Tritunggal ada sejak semula dan dengan firman-Nya ia menciptakan segala sesuatu. Lalu yang keempat adalah infinity, yang mana mengenai kekekalan Allah. Lalu yang kelima adalah unity, yang mana Tuhan itu Esa. Kita dapat melihat pada Ulangan 6 ayat 4, yang mana dengarkan hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, communicable, yang artinya dapat dipahami. Yang pertama, keberadaan Allah, spiritualitas Allah. Yohanes 4 ayat 24 menjelaskan bahwa esensi total Allah dan semua hakikat spiritual Allah tidak akan dapat dilihat oleh manusia. Namun, Allah masih memperlihatkan dirinya kepada kita melalui hal-hal yang kelihatan dan yang diciptakannya. Yang kedua, atribut mental atau intelektual, yaitu pengetahuan Allah, kebiasaan Allah, kebenaran dan kesucian Allah. Setiap kemungkinan, bahkan hal yang paling kecil, paling detail di suatu tempat di dunia ini, Allah mengetahuinya. Ia mengetahui setiap kemungkinan. Ia mengetahui dengan pasti apa yang sedang dan akan terjadi. Seperti tertulis dalam Yesaya 46 ayat 10, Allah kekal dalam pengetahuannya. Yang ketiga, atribut moral, yaitu kebaikan Allah, kesucian Allah, keadilan dan kebenaran Allah. Roma 8 ayat 28 menjelaskan bahwa Allah selalu bertindak sesuai dengan karakternya yang kekal, tidak berubah dan pada dasarnya baik. Yang keempat, atribut kedaulatan, yaitu kehendak Allah yang berdaulat, kuasa Allah yang berdaulat. Allah berkuasa atas semua ciptaannya. Tidak ada satupun ciptaan yang berdiri di luar penguasaan Allah yang berdaulat. Kehendak dan kuasa Allah merupakan penghiburan yang besar bagi kita.
Kita tahu bahwa tidak ada bagian dari penciptaan yang dapat menggagalkan rencananya di masa yang akan datang. Seperti tertulis dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.